Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hairil, masih di channel Hijau Buah, Mata Jadi Hijau, ayo berkebun. Kali ini kita akan membahas tentang bisnis jeruk lemon Brazil, atau biasa di pasaran disebut dengan jeruk lemon. Buah berwarna kuning cerah atau hijau yang asam dari keluarga sitrus ini mengandung vitamin C yang baik bagi tubuh jika dikonsumsi dalam porsi sajian yang tepat. Jeruk lemon, menurut Wikipedia ORG, berasal dari bahasa Belanda, citroen atau limun. Adalah sejenis jeruk yang buahnya bisa dipakai sebagai penyedap dan penyegar dalam banyak segi boga dunia. Buah yang satu ini sering dimasukkan kandungannya ke dalam obat-obatan, kosmetik, minuman, dan makanan. Buah lemon juga memberikan beberapa manfaat kesehatan yang penting bagi kehidupan manusia. Bisnis budidaya buah memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya jeruk lemon yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Untuk memulai bisnis budidaya jeruk lemon ini tidak sulit tentunya. Bisa dimulai dengan mudah dengan modal yang kecil. Anda dapat memulai bisnis budidaya jeruk lemon di rumah. Bisnis budidaya jeruk lemon ini bisa dan cocok dijalankan oleh semua orang. Anda yang kini bingung mencari pilihan bisnis yang tepat dengan kemauan dan minat yang tinggi, maka bisnis budidaya jeruk lemon ini dapat Anda jalankan dengan mudah. Konsumen budidaya jeruk lemon memang tidaklah sulit. Konsumen budidaya jeruk lemon cukup besar, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga berbagai usaha kuliner. Sebagai petani, jangan hanya mengharapkan buahnya. Sekarang ini, potensi untuk penjualan bibitnya sangat terbuka luas. Harga di pasaran untuk kualitas bibit yang bagus sekitar 30.000 hingga 70.000 per pot. Untuk satu pohon indukan, kita bisa dapatkan minimal 20 bibit per bulan. Sehingga kita bisa dapatkan minimal 600.000 untuk setiap pohonnya. Jika Anda memiliki 10 pohon indukan, maka potensi untuk menghasilkan 6 juta per bulan terbuka luas tentunya. Manfaatkan peluang ini, hanya dengan alat yang sederhana kita bisa memperbanyak bibitnya. Kali ini saya akan berbagi kepada kita semuanya cara yang paling mudah untuk memperbanyak jeruk lemon Brazil, yaitu dengan cara di stek. Berikut saya sajikan, ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana cara stek pohon jeruk lemon ya. Ini salah satu contoh buahnya yang sudah cukup besar ya, tapi sebenarnya ini bisa lebih besar lagi ya. Jadi ini bisa juga kita tabur lampotkan, dan ini gampang sekali berbuah ya, tapi dengan catatan harus dari bibit yang di stek atau di sambung pucuk juga boleh. Nah, caranya gampang ya. Untuk yang ini kita harus buang dulu ya. Jadi ini kita buang dulu, jangan kita pakai. Nah, kemudian kita ambil dari bawah juga boleh. Kira-kira kita butuhnya 1 jengkal aja ya. Ini kita butuh kira-kira segini cukup. Ini kita bisa buat 3 bisa kita buat. Nah, ini harus dibuang dulu. Ini ya, durinya ini terlalu tajam, hati-hati ya kawan-kawan, hati-hati. Ini buang dulu seperti ini, wajib dibuang semua karena nanti khawatirnya kita waktu masukkan ke media tanam ini bisa kecucuk tangannya. Oke, kemudian sisakan dua lembar aja seperti ini daunnya. Bahkan ini juga harus kita ya buang separuh supaya penguapan itu tidak terlalu besar. Ini ya, kita ambil satu lagi contoh. Ini kita potong aja. Nah, ini kawan-kawan perlu tahu harga di pasaran untuk buahnya ya, itu sekitar kalau sudah masuk di supermarket itu sekitar 50 sampai 60 ribuan per kilo. Kalau di pasaran saya biasa jual kalau misalnya kawan-kawan aja ya sekitar ya 20 ke 25 lah kilo ya, itu rata-rata seperti itu. Oke, jadi kalau kita sudah punya pohon indukan di rumah tinggal gampang aja kita stek seperti ini. Oke, kemudian lanjut kita bagian ujungnya kawan-kawan ini harus kita buang sedikit ya, jadi kita berikan sayatan aja seperti ini, nggak usah terlalu tebal ya. Nah, ini aja udah 2 aja udah cukup. Kemudian ini juga kita berikan sayatan di sini nanti supaya akar-akarnya
tumbuh di bagian yang kita sayat. Oke, ini udah jadi. Kemudian kawan-kawan, kita menggunakan obat stek ya. Kawan-kawan nanti kalau ingin tahu apa ini nama obat steknya, nanti bisa tulis saja di pertanyaan di kolom komentar ya. Saya nggak mau berikan di sini karena nanti takutnya dianggap endorse. Ya, ini jadi. Ini kita oleskan seperti ini aja juga boleh ya. Nah, atau kalau misalnya kawan-kawan ribet ya, boleh aja misalnya menggunakan tangan. Nah, ini juga boleh ya. Karena ini pun dipegang juga nggak berbahaya ya, asal jangan masuk ke mulut. Jadi setelah siap ini kawan-kawan harus cuci tangan. Nah, oke, seperti ini. Oke. Nah, ini diamkan dulu ya sekitar 5 menit ya, 5 menit sampai 10 menit aja, supaya nanti obatnya agak kering ya, supaya bisa diserap oleh batang stek ini ya. Kita tunggu 5 menit dulu ya. Oke, sekarang udah 5 menitan ya. Jadi yang kita butuhkan selanjutnya itu botol cup minuman seperti ini ya, kemudian media tanamnya, lalu kita butuh plastik gula seperti ini ukuran 1,5 kg ya, untuk ukurannya 20 x 30 cm. Kemudian kita butuh karet gelang. Nah, langkah awalnya kita butuh media tanam. Ini yang media tanam yang saya gunakan itu campuran dari tanah dan kompos kotoran sapi ya. Jadi perbandingannya 2:1, 2 tanahnya, kemudian 1 kompos kotoran sapi. Nah, ini caranya kita masukkan seperti ini. Oke ya, aja sepertiganya kita masukkan. Lalu ini batang yang tadi sudah kita beri oles obat steknya, kita letakkan seperti ini. Lalu kawan-kawan tambahkan tanah atau media tanam tadi yang sudah kita campur dengan kompos kotoran sapi. Ini ya, ini kita padatkan ya di bagian pinggirnya. Dikit lagi. Nah, ini kan harus pastikan dulu ini posisinya sudah nggak bergerak lagi ya. Nggak bergerak artinya supaya nanti akar yang tumbuh itu kan masih muda, khawatirnya kalau dia goyang-goyang nanti bisa jadi patah. Dan ini nanti untuk media tanamnya harus dilembabkan dulu ya, menggunakan air bersih aja, lembabkan, tapi jangan terlalu banyak, yang penting bisa dikepal seperti ini. Coba satu lagi. Ini dipadatkan. Nah, selanjutnya kita sungkup dengan menggunakan plastik gula ya, yang transparan seperti ini. Lalu kita butuh karet gelang ya untuk mengikatnya. Ini 2 kali ikat seperti ini ya, supaya dia betul-betul ketat, supaya nanti bisa tetap lembab di bagian dalamnya. Dan kawan-kawan pastikan ujung dari tanaman kita ini dengan plastik yang paling ujung ini jangan terlalu dekat ya, supaya nanti karena nanti dia bakal terjadi penguapan ya. Ini nanti mengembun supaya nanti tidak basah di bagian ujung batang ini, dan khawatirnya kita nanti malah justru jadi busuk batangnya. Oke, seperti ini. Satu lagi.
Ya, ini ditarikkan sedikit ke atas ya, supaya nanti ujungnya tidak terlalu dekat. Dah, ini kemudian kawan-kawan ini posisikan, tempatkan nanti di tempat yang teduh ya. Jadi nggak perlu lagi disiram-siram. Jadi semalam tuh ada juga yang bertanya apakah perlu disiram, nggak usah lagi. Ya, ini bakal tetap lembab terus. Kemudian tempatkan di posisinya di tempat yang teduh dan jangan terkena sinar matahari langsung. Jadi tetap butuh matahari ya. Jadi ingat kawan-kawan, stek itu tetap butuh matahari dengan kuantitas yang cukup kecil, sedikit saja. Jadi jangan ditempatkan juga di tempat yang gelap, karena nanti justru nanti tidak dapat matahari, stek kita ini bakalan jadinya berjamur. Oke. Nah, ini beberapa stekan saya ya, stek lemon Brazil yang udah kita stek. Ini sekitar umurnya 1 bulan lebih udah ya, jadi sekitar 40 hari lah, sekitar 40 hari ya. Ini kita coba buka. Kalau saya perhatikan tadi akarnya sudah mulai ada, kan kalian bisa lihat nih ya, ini sudah ada ya. Ini coba, cuman masih udah banyak belum ya. Nah, ini juga sudah ada, atau kita buka langsung ya, supaya kawan-kawan bisa lihat sendiri seperti apa perkembangan akarnya. Oh, ini juga udah tuh ya, daun-daun mudanya sudah muncul ya. Nah, kita langsung bongkar, atau ini lihat juga nih. Nah, ini juga udah rame, rumputnya juga rame ya, banyak. Kita lihat ya, kita bongkar seperti apa kondisi akarnya. Ini kita harus lembutkan dulu seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan akarnya sudah rame. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini udah ada ya. Aduh. Masih terlalu muda ya, jadi nanti kan kawan, coba kita lihat tuh ya, jadi akarnya sudah ada ya. Insya Allah ini kalau udah seperti ini bakalan hidup ya, bakalan bisa berkembang seterusnya. Nah, cuman nanti kalau untuk di rumah ya, nanti kawan-kawan itu usahakan ya minimal 1,5 bulan lah ya, jadi 6 minggu baru kita buka sungkupnya, kita pindahkan ke media tanam kita. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti khawatirnya masih ada kekhawatiran kita bakalan mati ya, tapi sebenarnya sih udah oke lah ya, ini bakalan bisa berkembang ya. Nanti kita berharap nanti buahnya tuh ya bisa seperti ini, jauh lebih besar sebenarnya ya. Saya ambil contoh aja tadi. Oke, ini aja untuk kawan-kawan ya. Jadi kalau kita sudah punya pohon indukan di rumah, bisa kita kembang biarkan, juga bisa untuk dibisniskan sebagai bisnis sampingan kita lah ya, sambil menyalurkan hobi. Kita juga bisa berjualan bibit dari jeruk lemon Brazil. Oke, itu aja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.